Apa yang seharusnya menjadi balapan penentu lain dalam karir yang dibangun di atas kecepatan luar biasa dan gaya balap tanpa rasa takut berubah menjadi hari yang suram yang selamanya akan mengubah jalannya Formula 1. Hari ini kita menyelami peristiwa tragis Grand Prix San Marino 1994 dan menit-menit terakhir yang menakutkan dari salah satu pembalap terhebat dalam sejarah olahraga motor dan F1. Ayrton Senna adalah maestro balap yang kehidupannya di lintasan sama menariknya dengan keberaniannya yang heroik. Pembalap, inovator, dan ahli strategi, Senna bagi banyak penggemar F1 adalah seperti Picasso dan Michelangelo bagi dunia seni. Komitmennya untuk mendorong batas dari apa yang tampaknya mungkin mendefinisikan karirnya dan menginspirasi banyak penggemar serta sesama pembalap. Dengan beberapa gelar juara dunia dan kemenangan yang tak terhitung jumlahnya, ia berada di jalur untuk membentuk ulang Formula 1 dengan visinya dan bakatnya yang tak tertandingi. Hingga suatu hari nahas di sirkuit Imola ketika perjalanan yang seharusnya menunjukkan puncak kemampuannya justru berubah menjadi kisah mengerikan tentang betapa cepatnya segalanya bisa salah di lintasan balap. Bergabunglah bersama kami saat kami mengeksplorasi kehidupan seorang legenda berusia 34 tahun yang tantangan besar berikutnya adalah makin mengukuhkan statusnya sebagai sosok yang mungkin terhebat sepanjang masa. Jika berhasil, dia akan terus mendominasi olahraga yang dicintainya. Namun, takdir berkata lain. Jika, seperti saya, pengetahuan Anda tentang Formula 1 hanya sebatas berita larut malam, bagian olahraga, dan postingan media sosial selintas, Anda mungkin berpikir, Ayrton Senna berasal dari latar belakang khas para pembalap jenius, keluarga yang berkecukupan, lahir dari keluarga balap, dan dibina sejak usia dini untuk mendominasi lintasan. Tapi kenyataannya sangat berbeda. Meskipun Ayrton memang menikmati masa kecil yang nyaman, masuknya dia ke dunia balap bukanlah sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh warisan keluarga. Keluarga Ayrton tidak dikenal sebagai keluarga pembalap. Mereka adalah pebisnis di Sao Paulo, Brazil. Kisah Ayrton bukan tentang piala balap sejak usia muda. Ini tentang seorang anak laki-laki yang sangat mencintai mobil lebih dari apapun. Ayrton lahir pada 21 Maret 1960 sebagai anak tengah di keluarganya, yang berarti dia harus mencari cara untuk menonjol. Sejak masih sangat muda, Ayrton sangat menyukai apapun yang bergerak di atas roda. Dia tidak dikelilingi oleh sirkuit balap atau perlengkapan balap, tetapi dia memiliki mainan dan go-kart yang bisa ia mainkan dengan bantuan ayahnya. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, melihat betapa Ayrton sangat menyukai mobil. Jadi ketika Ayrton baru berusia 4 tahun, ayahnya membuatkan dia sebuah go-kart. Itu memang tidak mewah, tapi bagi Ayrton itu sudah sempurna. Dia akan mengendarainya di sekitar halaman besar mereka, berpura-pura sedang berada di balapan sungguhan. Bagi Ayrton, disinilah semuanya dimulai. Dan tak lama kemudian, kecintaannya pada segala hal yang beroda akan membuatnya menjadi salah satu olahragawan paling terkenal di dunia. Saat tumbuh dewasa, Ayrton sama seperti anak-anak lainnya. Dia pergi ke sekolah, berolahraga, dan berkumpul bersama teman-temannya. Dia bukan murid terbaik, dia lebih dikenal karena tekadnya dan kadang-kadang sedikit keras kepala, sifat-sifat yang nantinya akan membantunya dalam balapan. Seiring dia tumbuh, begitu juga ketertarikannya pada mobil. Di masa remajanya, keluarga Ayrton menyadari minat kuatnya pada balap kompetitif. Sudah jelas bahwa Ayrton membutuhkan lebih dari sekedar lintasan di halaman belakang untuk mewujudkan mimpinya. Ketika dia berusia 13 tahun, ayahnya memutuskan sudah saatnya memasukkannya ke lingkungan balap yang lebih terstruktur. Dia membelikan Ayrton go-kart balap pertamanya yang asli. Ini bukan sekadar go-kart biasa. Go-kart ini dibuat untuk kompetisi, dan ini merupakan langkah pertama Ayrton ke dunia balap profesional. Ayrton mulai berkompetisi di kejuaraan go-kart lokal. Go-kart sering dianggap sebagai langkah serius pertama dalam karir seorang pembalap, dan bagi Ayrton juga tidak berbeda. Dia tidak sekadar berpartisipasi, dia ada di sana untuk menang. Dedikasinya untuk memahami mekanika go-kartnya, ditambah dengan kemampuan mengemudi alaminya, membuatnya menonjol bahkan sejak usia muda. Balap go-kart mengajarkan Ayrton jauh lebih banyak daripada sekadar cara mengemudi. Dia belajar tentang dinamika balapan kompetitif, termasuk pentingnya presisi, waktu, dan strategi. Dia menghabiskan berjam-jam berlatih dan mempelajari pembalap lain, belajar dari teknik dan kesalahan mereka. Balapan pertamanya tidak mudah. Meskipun dia berbakat, Ayrton menghadapi tantangan. Balap adalah olahraga yang berat, di mana bahkan kesalahan kecil bisa membuatmu kalah dalam balapan. Tapi Ayrton sangat tangguh. Dia menganalisis setiap balapan untuk memahami apa yang salah dan bagaimana dia bisa memperbaikinya. Perhatian yang teliti terhadap detail seperti ini menjadi ciri khas gaya balapnya. Senna kemudian memenangkan kejuaraan kart Amerika Selatan pada tahun 1977.
Dia berkompetisi di kejuaraan dunia karting setiap tahun dari 1978 hingga 1982 dan menjadi runner-up pada tahun 1979 dan 1980. Pada usia 17 tahun, Ayrton telah memenangkan beberapa kejuaraan karting di Brasil. Kesuksesannya di lintasan tidak luput dari perhatian dan mulai terlihat jelas bahwa dia memiliki potensi untuk melampaui ajang karting nasional. Ayrton mulai bermimpi untuk balapan di Eropa yang jauh, di mana persaingan lebih ketat dan peluangnya lebih besar. Dengan dukungan keluarganya, Ayrton mengambil keputusan berani untuk pindah ke Eropa, sebuah langkah besar yang mengharuskannya meninggalkan keluarga dan teman-temannya. Pada tahun 1981, ia pindah ke Inggris bersama istrinya. Kesempatan baginya untuk berkembang di pusat dunia balap. Langkah ini adalah sebuah lompatan ke dalam ketidakpastian. Ayrton memasuki dunia di mana ia belum dikenal, di mana ia harus membuktikan dirinya sekali lagi. Di Inggris, Ayrton bergabung dengan tim balap Van Diemen yang saat itu dipimpin oleh bos utama Formula Ford, Ralf Firman, untuk berkompetisi di seri Formula Ford 1600, sebuah seri tingkat awal yang populer bagi banyak calon pembalap Formula 1 di masa depan. Penyesuaian dirinya dengan kehidupan di Inggris sangat menantang. Cuaca, makanan, dan bahasanya semuanya baru baginya. Tetapi fokusnya tetap pada balapan. Bakat Ayrton segera terlihat menonjol. Dia memenangkan kejuaraan di musim pertamanya dan dengan cepat dikenal di lintasan sebagai calon pembalap F1 di masa depan. Perjalanan Ayrton dari seorang anak muda di Sao Paulo hingga menjadi juara di Inggris menandai awal dari karir gemilangnya di dunia balap. Namun, itu adalah karir yang hampir berakhir sebelum benar-benar dimulai. Pada akhir tahun 1981, saat musim balap pertamanya hampir selesai, Ayrton menghadapi persimpangan yang bisa saja mengakhiri perjalanannya di dunia balap lebih awal. Tekanan datang dari berbagai pihak. Istrinya yang tidak bahagia dengan kehidupan di luar negeri dan merindukan Brazil, serta keluarganya, yang membayangkan Ayrton mengambil peran penting dalam bisnis keluarga di kampung halaman. Terjepit antara harapan keluarganya dan ambisinya sendiri di dunia balap, Senna mendapati dirinya berada di persimpangan jalan. Merasa terbebani oleh tekanan-tekanan ini, Senna kembali ke Brasil setelah musim balap berakhir. Namun saat kembali ke Brasil pada musim dingin tahun 1981, Senna merasa sangat tidak bahagia. Bekerja di bisnis keluarga tidak memberinya kepuasan seperti balapan. Ia merindukan adrenalin dari balapan dan kepuasan saat berkembang di setiap kompetisi. Meskipun bisnis keluarganya menawarkan kenyamanan dan keamanan, bagi Senna sudah jelas bahwa hasratnya ada di lintasan balap Eropa. Setelah berbulan-bulan merenung dan meskipun mendapat penolakan besar dari keluarganya serta ketegangan dalam pernikahannya, Senna mengambil keputusan penting. Pada Februari 1982, dia memilih kembali ke Eropa untuk melanjutkan balapan. Sebuah keputusan yang akhirnya menyebabkan berakhirnya pernikahannya. Keputusan ini menjadi momen penentu dalam hidup Senna, menyoroti komitmennya yang sepenuhnya terhadap balapan. Sebuah komitmen yang membuatnya hampir kehilangan segalanya demi mengejar mimpinya, dan komitmen yang pada akhirnya membawanya pada akhir yang mengerikan. Pada tahun 1984, Senna memulai debutnya di Formula 1 bersama tim Toleman. Itu bukan tim paling kompetitif di grid, namun kecemerlangan Senna tidak bisa tertutupi. Musim pertamanya ditandai dengan sejumlah hasil finish yang mengesankan. Tetapi Grand Prix Monaco 1984 yang diguyur hujan benar-benar menyoroti potensinya. Dalam kondisi yang berbahaya, Senna memulai dari posisi ke-13 namun berhasil menyalip banyak pembalap hingga finish di posisi kedua. Banyak yang percaya dia akan menang jika balapan tidak dihentikan lebih awal karena cuaca yang semakin memburuk. Di dunia Formula 1 yang penuh adrenalin, balapan melawan waktu dan para pesaing berlangsung tanpa henti, ditandai dengan presisi, keahlian, dan kecepatan luar biasa. Setiap balapan biasanya melibatkan Ayrton menyelesaikan sejumlah putaran dengan durasi balapan sekitar 90 menit. Dia tidak bisa memotong tikungan atau keluar dari lintasan atau dia akan berisiko mendapat penalti. Tangan dan kakinya terus bekerja mengendalikan setir, pengereman, dan akselerasi mobil sambil mengganti gigi hingga 50 kali per putaran. Untuk menyelesaikan setiap balapan dan memenuhi syarat mendapatkan poin, Ayrton tidak hanya harus menyelesaikan balapan, tetapi juga finish di 10 besar. Balap Formula 1 memuji kemampuan Ayrton Senna untuk mempertahankan kendali atas mobil balap yang disetel dengan sangat baik pada kecepatan lebih dari 200 mil per jam. Menavigasi sirkuit-sirkuit kompleks yang berliku, berbelok, dan bergelombang. Menuntut konsentrasi penuh dan daya tahan fisik yang maksimal. Waktu hanya berhenti ketika bendera kotak-kotak dikibarkan.
menandai berakhirnya balapan yang melelahkan, di mana setiap milidetik sangat berarti. Diakui sebagai salah satu pembalap terbaik di dunia, Senna berada di jalur untuk menjadi legenda di Formula 1, terutama setelah musim terobosannya yang brilian. Sejak awal dan sepanjang karirnya, Senna dikenal karena kemampuannya memberikan wawasan teknis yang mendetail tentang performa mobilnya dan kondisi lintasan, kemampuan yang sudah dimilikinya sebelum penggunaan telemetri secara luas di Formula 1. Ketajaman teknis ini pertama kali muncul ke permukaan saat insiden yang tak terlupakan di Grand Prix Dallas, seperti yang dikenang oleh Pat Symonds, insinyur balap Formula 1 pertama Senna. Mobilnya cukup kompetitif di sana, jadi kami berharap bisa menjalani balapan yang bagus. Tapi Ayrton berputar di awal balapan. Dia kemudian berhasil kembali menyalip dari belakang dengan cukup efektif, dan kami berharap bisa mendapatkan hasil akhir yang cukup bagus. Tapi kemudian dia menabrak dinding, merusak roda belakang dan poros penggerak, lalu mundur dari balapan yang benar-benar disayangkan. Yang benar-benar penting dari kejadian itu adalah ketika dia kembali ke pit, dia memberitahuku apa yang terjadi dan berkata, "Aku yakin temboknya bergerak." Dan meskipun aku sudah pernah mendengar semua alasan yang pernah dibuat oleh setiap pembalap, aku jelas belum pernah mendengar alasan yang satu itu. Tapi Ayrton tetaplah Ayrton, dengan keyakinannya yang luar biasa pada dirinya sendiri, keyakinan yang mutlak. Lalu dia membujukku untuk pergi bersamanya setelah balapan, melihat tempat di mana dia mengalami kecelakaan. Dan dia benar sekali, itulah hal yang luar biasa. Dallas adalah sirkuit jalanan, jadi lintasannya dikelilingi oleh blok beton, dan yang terjadi, kami bisa melihatnya dari bekas ban, adalah seseorang menabrak ujung jauh dari blok beton itu, dan itu membuatnya sedikit berputar. Sehingga ujung depan blok itu menonjol beberapa milimeter. Dan dia mengemudi dengan presisi sedemikian rupa sehingga beberapa milimeter itu menjadi perbedaan antara menabrak dinding dan tidak menabrak dinding. Sementara awalnya saya merasa kesal karena kami harus mundur dari balapan akibat kesalahan pembalap, ketika saya melihat apa yang sebenarnya terjadi, ketika saya melihat bagaimana dia mengemudi, itu justru membuat rasa hormat saya terhadap orang itu meningkat cukup banyak. Musim itu, Senna meraih podium tambahan di Grand Prix Inggris dan Portugal, dan mengakhiri kejuaraan pembalap di posisi ke-9 dengan 13 poin. Namun, musimnya tidak lepas dari kontroversi. Senna terancam diskors untuk Grand Prix Italia setelah melakukan negosiasi dengan Lotus untuk musim 1985 tanpa memberitahu timnya saat itu, Tyrrell. Kepindahannya ke Lotus pada tahun 1985 memberinya mobil yang lebih kompetitif, dan ia memanfaatkan hal ini dengan memenangkan Grand Prix pertamanya di Portugal dalam kondisi yang kurang ideal. Kepiawaiannya dalam kondisi basah menjadi ciri khas karirnya, membuatnya dijuluki Rain Man oleh para penggemar dan komentator. Momen penting lainnya datang pada musim 1988, musim pertamanya bersama tim McLaren. Bermitra dengan rivalnya, Alain Prost, Senna menunjukkan keinginannya yang tak kenal lelah untuk melampaui batas kemampuan dirinya sendiri maupun batas-batas dalam olahraga ini. Tahun itu, dia memenangkan 8 dari 16 balapan, mengamankan gelar juara dunia pertamanya. Persaingannya dengan Prost akan menjadi salah satu yang paling terkenal dalam sejarah olahraga, mendorongnya untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Salah satu balapan paling berkesan bagi Senna adalah Grand Prix Eropa 1993 di Donington Park. Di sini, dia menunjukkan apa yang dianggap banyak orang sebagai salah satu putaran pertama terbaik dalam sejarah Formula 1. Memulai dari posisi keempat dalam kondisi basah, dia menyalip beberapa mobil untuk memimpin sebelum akhir lap pertama, membuktikan sekali lagi bahwa dia memang sang penguasa hujan. Seperti yang pernah dikatakan Senna sendiri, kamu tidak bisa menyalip 15 mobil saat cuaca cerah, tapi kamu bisa melakukannya saat hujan. Dia tidak tahu, keterampilannya membuatnya menjadi kekuatan yang tangguh di lintasan akan segera tertutupi oleh peristiwa tragis di akhir pekan itu. Saat sirkus Formula 1 tiba di sirkuit Imola untuk Grand Prix San Marino 1994, awan gelap menyelimuti apa yang seharusnya menjadi akhir pekan balapan biasa. Akhir pekan ini bukan hanya akan menguji kemampuan legendarisnya, tetapi juga akan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada olahraga yang ia cintai dan pada dirinya sendiri. Musim Formula 1 1994 dianggap sebagai titik balik dalam sejarah F1. Tragedi, tuduhan kecurangan, sorotan media yang intens, semuanya ada. Dari setiap sudut pandang, tahun 1994 adalah titik balik dramatis dalam sejarah Formula 1. Dan kontroversi itu dimulai langsung dari tingkat tertinggi. Pada musim F1 tahun 1993 dan tahun-tahun sebelumnya, para pembalap memiliki akses ke teknologi otomotif yang disebut sistem bantu pengemudi yang sangat membantu penampilan mereka di lintasan.
Namun pada tahun 1994, otoritas akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hal itu. Perubahan besar pada peraturan diterapkan, melarang penggunaan sistem bantu pengemudi elektronik canggih seperti suspensi aktif, rem anti-lock, kontrol traksi, dan kontrol peluncuran. Bantuan-bantuan ini telah menjadi hal yang umum di puncak dunia balap motor, meningkatkan performa pembalap dan pengendalian kendaraan. Ketidakhadiran mereka secara tiba-tiba menandai kembalinya balapan ke bentuk yang lebih murni, sangat bergantung pada kemampuan pembalap sendiri dan pengaturan mekanis. Mungkin baik untuk olahraga ini, tetapi perubahan-perubahan ini membuat mobil menjadi jauh lebih sulit dikendalikan pada kecepatan tinggi, terutama di tikungan-tikungan menantang di sirkuit seperti Imola. Para pembalap dan tim pun bisa dimaklumi merasa gugup. Ini berarti mobil mereka tidak hanya lebih sulit dikendalikan, tetapi juga lebih sulit diprediksi. Fokus yang intens pada grip mekanis dan input dari pembalap menimbulkan kekhawatiran tentang keselamatan, terutama mengingat kecepatan tinggi yang menjadi ciri khas Formula 1. Saat tim-tim tiba di Grand Prix San Marino, suasana pedok dipenuhi ketegangan dan kecemasan. Sirkuit Imola, yang dikenal dengan tikungan berkecepatan tinggi dan tata letaknya yang menantang, menjadi ujian awal seberapa baik para pembalap dan mobil mereka dapat beradaptasi dengan regulasi baru. Diskusi di pit dan di antara tim-tim seringkali berpusat pada apakah mobil-mobil itu memadai dalam kondisi yang telah disederhanakan ini dan apakah olahraga ini telah mengorbankan keselamatan demi mengejar tontonan. Semua orang bersiap-siap menghadapi apa yang dengan cepat menjadi salah satu akhir pekan paling dramatis dan penuh konsekuensi dalam sejarah Formula 1. Menambah ketegangan, hari-hari sebelumnya sudah dipenuhi dengan berbagai drama. Akhir pekan yang mencekam dimulai saat sesi latihan hari Jumat ketika Rubens Barrichello, bintang muda yang merupakan anak didik Ayrton Senna, mengalami kecelakaan yang mengerikan. Saat mendekati Chican Variante Bassa, mobil Jordan milik Barrichello kehilangan kendali dalam kecepatan tinggi. Mobil tersebut menabrak kerb dengan keras, membuatnya terangkat ke udara. Mobil itu berjungkir balik di udara sebelum menghantam pembatas ban dengan keras. Benturan tersebut menyerap sebagian kekuatan tabrakan, tetapi membuat mobil hancur dan kokpit terbuka. Saat petugas medis bergegas ke lokasi, mereka menemukan secara ajaib Barrichello dalam keadaan sadar dan, meski mengalami cedera berupa hidung patah dan lengan retak, ia tetap hidup dan selamat. Nyawanya tidak dalam bahaya. Senna, setelah melihat rekaman kecelakaan tersebut, segera pergi ke pusat medis. Rasa lega Senna saat menemukan Barrichello masih hidup sangat besar, tetapi insiden itu dan nyaris kehilangan anak didiknya sangat mengguncangnya. Suasana mencekam semakin terasa keesokan harinya saat sesi kualifikasi hari Sabtu ketika tragedi kembali terjadi. Rookie asal Austria, Roland Ratzenberger, yang berusaha keras untuk menunjukkan kemampuannya dalam penampilan ketiganya di Formula 1, mengalami kecelakaan fatal yang akan membayangi komunitas balap selama bertahun-tahun ke depan. Ratzenberger sedang berada di putaran cepat, memasuki tikungan berkecepatan tinggi Villeneuve ketika sayap depan mobil Simtek miliknya yang rusak pada putaran sebelumnya gagal berfungsi. Kehilangan daya tekan terjadi seketika dan berakibat sangat parah. Mobilnya yang tidak bisa berbelok terus melaju lurus keluar lintasan dengan kecepatan hampir 190 mil per jam menabrak dinding beton. Benturan itu sangat dahsyat dan mobilnya hancur akibat tabrakan keras dengan pembatas. Senna yang sedang bersiap untuk menjalani putaran kualifikasinya sendiri langsung diberitahu tentang kecelakaan itu. Terkejut, dia meninggalkan mobilnya di pit lane dan berjalan menuju lokasi kecelakaan. Ekspresi muram tergambar di wajahnya. Kemudian di pusat medis, dia melihat langsung akibat dari benturan berkecepatan tinggi itu. Kehilangan Ratzenberger, seorang rekan sekaligus pesaing dalam arti yang paling murni, terlihat jelas mempengaruhinya. Senna terlihat dengan mata berkaca-kaca, sebuah momen langka ketika sikap tenangnya yang biasanya goyah mencerminkan kenyataan pahit dari risiko yang mereka semua hadapi. Senna dikabarkan menghabiskan malam itu, malam terakhirnya di dunia, dalam percakapan mendalam dengan rekan-rekan dekatnya, merenungkan bahaya dari olahraga mereka. Ayrton Senna memang punya alasan yang sangat kuat untuk merasa khawatir. Dia baru saja mengakhiri kemitraan lamanya dengan McLaren, tim dengan para insinyur yang sudah ia kenal dan percayai, serta telah memenangkan 3 kejuaraan dunia pembalap bersama mereka untuk bergabung dengan Williams, sesama tim papan atas F1 dengan mobil Williams FW16. Kemitraan baru ini memang menjanjikan lebih banyak di atas kertas, setidaknya dari segi kontrak iklan dan bonus. Tetapi pembalap F1 veteran itu tetap merasa tidak tenang. Pada debutnya bersama tim barunya selama uji coba pramusim tradisional, Senna berkata, "Saya punya perasaan yang sangat negatif tentang mengendarai mobil ini dan memacunya hingga batas kemampuannya, dan sebagainya.
Oleh karena itu, saya tidak menjalani satu kali percobaan pun atau satu putaran pun di mana saya merasa nyaman atau cukup percaya diri. Saya tidak nyaman di dalam mobil, semuanya terasa salah. Kami sudah mengganti kursi dan setir, tapi meskipun begitu, saya sudah meminta ruang yang lebih luas. Kalau dibandingkan saat kami balapan di Estoril bulan September lalu, rasanya sekarang jauh lebih sulit. Sebagian dari itu karena kurangnya perubahan elektronik. Selain itu, mobil ini juga punya karakteristik sendiri yang sampai sekarang belum sepenuhnya membuat saya yakin. Itu membuatmu jauh lebih tegang dan itu membuatmu stres. Masalah-masalah itu terus berlanjut saat musim dimulai. Senna mengalami awal terburuknya di musim Formula 1, gagal finish atau meraih poin di 2 balapan pertama yang ia ikuti, meskipun sempat memimpin di keduanya. Dan begitu, dengan perasaan putus asa dan gelisah, Senna datang ke Imola untuk mengubah nasibnya. Tanpa ia sadari, takdir ternyata memiliki rencana yang jauh lebih kelam untuknya. Saat itu, tanggal 1 Mei 1994. Pada hari balapan khas itu, saat mesin-mesin meraung di bawah matahari Imola, suasana dipenuhi antisipasi dan ada kegelisahan yang terasa di udara. Ayrton Senna yang selalu menjadi lambang fokus dan presisi, sudah berada di pole position. Matanya menatap ke cakrawala, pikirannya mungkin masih memikirkan tragedi-tragedi yang terjadi di akhir pekan itu. Di dalam mobilnya terdapat bendera Austria, sebuah simbol yang ia rencanakan untuk dikibarkan setelah meraih kemenangan, sebagai penghormatan atas kepergian temannya Roland pada akhir pekan itu. Lampu hijau menyala, bendera dikibarkan, dan kekuatan mesin balap moto paling elit di dunia pun dilepaskan. Senna langsung melesat ke depan, Williams FW16 miliknya membelah udara segar dengan raungan seperti binatang yang terbangun. Namun, hanya beberapa saat setelah balapan dimulai, kekacauan pun terjadi. Salah satu pembalap, Benetton milik Cecchetto, mogok di grid start, menjadi jangkar yang tak bergerak di tengah lautan kecepatan. Upaya panik untuk menghindarinya pun langsung terjadi. Pedro Lamy yang datang dari belakang dengan Lotus tidak sempat menghindar dan menabrak keras mobil Lehto yang sedang diam. Puing-puing dari kendaraan mereka yang hancur beterbangan seperti serpihan peluru ke udara, menghujani lintasan dan tribun penonton. Di tengah kekacauan itu, para penonton juga terkena dampak dari puing-puing yang beterbangan. Saat safety car keluar, kecepatan melambat drastis, sangat kontras dengan kecepatan penuh adrenalin Formula 1. Mobil pengaman Opel Vectra yang kemampuannya terbatas memimpin rombongan, namun kecepatannya yang kurang memadai menjadi masalah krusial. Kecepatan lambat yang ditetapkan membuat ban balap berperforma tinggi menjadi dingin dan kehilangan tekanan, sebuah situasi berbahaya bagi kendaraan yang dirancang untuk kecepatan ekstrim. Senna yang selalu waspada dan sangat fokus langsung menyadari masalah tersebut. Dia memberi isyarat dengan tegas kepada pengemudi mobil pengaman untuk menambah kecepatan. Gerak-geriknya terlihat oleh mereka yang menonton, sebuah ungkapan tanpa kata namun syarat urgensi dan frustrasi. Ketika balapan akhirnya dimulai kembali di lap ke-6, Senna tidak membuang waktu. Dia berakselerasi dengan ganas, kendaraannya merespons dengan semangat seperti binatang buas yang baru dilepaskan, merebut kembali posisi terdepan dan menetapkan kecepatan luar biasa untuk mengembalikan suhu serta tekanan ban yang optimal. Namun saat dia mendekati tikungan Tamburello yang terkenal di lap ke-7, sebuah tikungan yang dikenal karena tingkat kesulitannya dan kelengkungannya yang tak kenal ampun, bencana pun terjadi. Mobilnya mungkin masih terganggu oleh masalah kecepatan sebelumnya atau kerusakan mekanis tersembunyi gagal melewati tikungan tersebut. Sebaliknya, mobil itu terus melaju lurus keluar dari jalur balap dengan kecepatan mengerikan sekitar 191 mil per jam. Ayrton Senna berjuang untuk mengendalikan mobilnya, tetapi bahkan salah satu pembalap terbaik di dunia pun tidak memiliki kemampuan untuk menghindari apa yang akan terjadi. Dalam hitungan detik, mobil itu menabrak dinding beton penahan dengan kecepatan sekitar 145 mil per jam. Benturan pada kecepatan tersebut sangatlah dahsyat. Kekuatan tabrakan itu menyebabkan kepanikan di seluruh sirkuit dan para penonton. Tim medis bergegas ke lokasi dengan harapan yang putus asa. Upaya mereka adalah perjuangan panik melawan waktu dan takdir. Mereka berusaha menarik Ayrton Senna dari reruntuhan. Mobilnya menjadi bukti nyata betapa dahsyatnya kecelakaan itu. Ayrton Senna entah bagaimana masih hidup, dan saat tim medis dengan panik berusaha menyelamatkannya, pertanyaan-pertanyaan pun mulai bermunculan. Apa yang menyebabkan pembalap kelas dunia itu kehilangan kendali atas mobilnya? Lagi pula hari itu cerah, dan Senna sedang berada di putaran ke-7 memimpin tanpa ada mobil di sampingnya. Pada sidang lanjutan, jaksa Italia menyalahkan tim Williams atas kolom kemudi yang rusak dan patah sehingga membuat mobil tidak bisa dikendalikan hanya beberapa detik sebelum tabrakan.
Sebaliknya, Williams mengatakan bahwa kolom kemudi patah setelah kecelakaan dan kecelakaan itu disebabkan oleh masalah lain. Rekan setim Senna, juara dunia Damon Hill, percaya bahwa kesalahan pengemudilah yang menyebabkan kendaraan keluar dari lintasan. Michael Schumacher yang saat itu membuntuti Senna di Imola mengatakan bahwa Senna tampak gugup sejak lap pertama dan mobilnya melompat serta berguncang saat melewati gundukan yang kemudian mengarah ke tikungan maut tersebut. Namun, entah itu karena cacat mekanis, kesalahan pengemudi, atau keadaan yang tak terduga, Ayrton Senna sedang berjuang untuk hidupnya. Data telemetri kemudian menunjukkan bahwa Senna telah menginjak rem selama 2 detik sebelum menabrak dinding beton. Saat mereka menariknya keluar dari mobilnya, tingkat keparahan kondisinya langsung terlihat jelas. Dia telah kehilangan hampir 90% dari kekuatan hidupnya. Dilaporkan, sebuah bagian yang menempel pada roda depan kanan menembus helmnya dan membuat lekukan besar di dahinya. Selain itu, tampaknya sebuah bagian bergerigi dari rakitan penyangga telah menembus kaca pelindung helm tepat di atas mata kanannya. Dia mengalami beberapa luka parah, termasuk patah tulang tengkorak, cedera otak, dan arteri temporal yang pecah. Karena kondisi neurologisnya yang parah, tim medis melakukan trakeotomi darurat di lintasan sebelum dia diterbangkan ke rumah sakit. Foto-foto Ayrton Senna yang sedang dirawat di lintasan oleh petugas medis darurat diambil oleh teman Ayrton Senna dan editor foto Autosprint, Angelo Orsi. Sebagai bentuk penghormatan, foto-foto tersebut tidak pernah dipublikasikan secara resmi. Selama 2,5 jam, tim medis berjuang untuk menyelamatkannya, tetapi seperti yang kemudian dilaporkan langsung dari lintasan, benturan dengan dinding telah merusak batang otaknya sehingga tidak lagi berfungsi. Ayrton Senna secara tragis meninggal dunia. Pada saat-saat terakhirnya di kokpit, ia masih memperebutkan gelar juara dalam olahraga yang telah ia berikan segalanya. Dalam olahraga di mana tragedi adalah hal yang biasa, tetapi kematian jarang terjadi, dampak langsung dari kecelakaan tragis Ayrton Senna membuat dunia Formula 1 dan olahraga secara umum berada dalam keadaan syok dan berduka yang mendalam. Senna bukan hanya sosok besar di dunia motorsport, tetapi juga pahlawan nasional di Brasil dan figur yang dicintai secara internasional. Respon langsung dari dunia Formula 1 adalah campuran antara kesedihan dan tekad kuat untuk meningkatkan standar keselamatan dalam olahraga tersebut. Fakta bahwa kecelakaan Senna tetap terjadi meskipun standar keselamatan sudah tinggi, menjadi pengingat tegas akan risiko yang melekat dalam balapan berkecepatan tinggi. Hal ini menyebabkan perubahan langsung pada protokol keselamatan dan evaluasi ulang terhadap langkah-langkah keselamatan di sirkuit balap di seluruh dunia. Dalam beberapa minggu setelah tragedi tersebut, beberapa sirkuit Grand Prix melakukan modifikasi untuk meningkatkan keselamatan pembalap. Perubahan ini termasuk modifikasi pada tata letak lintasan untuk mengurangi tikungan berkecepatan tinggi dan pemasangan teknologi penghalang yang lebih canggih yang dirancang untuk menyerap benturan dengan lebih baik. FIA, Badan Pengatur Formula 1, juga memulai beberapa langkah keselamatan jangka pendek dan melakukan tinjauan menyeluruh terhadap standar keselamatan, yang kemudian menghasilkan perubahan regulasi yang lebih signifikan di tahun-tahun berikutnya. Kematian Senna menjadi pemicu salah satu fokus terbesar pada keselamatan dalam sejarah Formula 1. Kecelakaannya bersama dengan kematian Roland Ratzenberger pada akhir pekan yang sama, menandai titik balik yang menyebabkan reformasi besar-besaran dalam pendekatan keselamatan di olahraga tersebut. Ini termasuk pada akhirnya diperkenalkannya Hans, perangkat penyangga kepala dan leher, standar uji tabrak yang lebih ketat untuk mobil, dan berbagai perubahan pada desain mobil serta standar keselamatan lintasan yang bertujuan untuk melindungi pembalap dengan lebih baik. Akhir pekan tragis di Imola mendorong pembentukan kembali Asosiasi Pembalap Grand Prix yang saat itu sedang tidak aktif. Organisasi ini yang dipimpin oleh para pembalap berfokus pada peningkatan standar keselamatan dan memastikan suara para pembalap didengar dalam diskusi tentang kondisi balapan dan teknologi keselamatan. Dalam beberapa dekade sejak kecelakaan tragisnya, warisan Ayrton Senna terus menginspirasi dan membentuk dunia Formula 1. Dedikasi dan keahliannya tidak hanya menjadikannya salah satu pembalap terhebat sepanjang masa, tetapi juga sebagai katalisator bagi kemajuan keselamatan yang signifikan dalam olahraga ini. Setiap langkah keselamatan baru, setiap nyawa yang terselamatkan saat kecelakaan yang berpotensi fatal, setiap pembalap muda yang memasuki Formula 1 dengan impian untuk meraih kejayaan, semuanya membawa sepotong warisan Senna.